Video ini buat lo, my brother, yang sedang jatuh dan harus mulai dari nol lagi. Jatuh itu bukan akhir, bro. Jatuh itu tanda lo dikasih kesempatan buat lahir kembali. Hidup ini gak pernah lurus-lurus aja. Kadang lo di atas, semua terasa gampang. Tapi tiba-tiba, bencana menghantam. Semua yang lo bangun hancur. Orang-orang yang dekat sama lo pergi. Mimpi lo terasa jauh, dan lo berdiri di titik nol. Rasanya hampa. Rasanya malu. Rasanya kayak seluruh dunia ngeliatin lo dan bilang, tuh kan, gue bilang juga apa? Tapi tenang bro, lo nggak sendirian. Semua pria hebat yang lo kagumi hari ini pernah jatuh ke titik nol. Yang perlu lo tahu bro, mereka nggak berhenti. Mereka bangkit, mereka mulai lagi dari awal, dan itu juga yang harus lo lakukan. My brother, jatuh itu bagian dari jalan hidup seorang pria. Ada pepatah yang bilang, lo boleh jatuh 7 kali, tapi bangkitlah 8 kali. Karena yang bikin lo kalah bukan jatuhnya. Tapi kalau lo milih untuk diam di tanah, gak mau berdiri lagi, lo boleh sekarang kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang yang lo sayangi. Tapi jangan pernah kehilangan diri lo. Jangan pernah kehilangan keyakinan kalau lo bisa mulai lagi. Karena selagi lo masih hidup, lo masih bisa berjuang. My brother, dari nol itu justru modal kuat. Banyak orang takut mulai dari nol. Padahal nol itu punya kekuatan. Nol itu artinya lo nggak punya beban masa lalu. Lo punya papan kosong buat gambar ulang hidup lo. Lo bebas nentuin jalan baru, arah baru, tanpa harus ditahan sama kesalahan lama. Ingat kata-kata bijak ini, my brother. Setiap akhir dari sesuatu adalah awal untuk suatu hal lain. Jadi, kalau hidup lo sekarang kayak hancur lebur, artinya ini saatnya halaman baru dibuka. Krisis itu guru terbaik. Bro, jangan salah. Saat lo jatuh, lo sedang dapat guru terbaik. Rasa sakit, kehilangan, kecewa, itu semua adalah pelajaran yang gak bisa lo beli di kampus manapun. Lo belajar siapa yang beneran ada buat lo. Lo belajar apa yang beneran penting dalam hidup. Lo belajar gimana rasanya hancur, biar nanti ketika lo bangkit, lo bisa lebih kuat dari siapapun. Ingatlah, luka yang lo punya hari ini justru bisa jadi pintu masuk cahaya untuk hidup lo di masa depan. My brother, bangkit itu pelan-pelan, gak perlu buru-buru. Gua tahu, kalau lagi jatuh, lo pengen banget semuanya langsung normal lagi. Pengen sukses cepat, pengen bahagia lagi. Tapi percayalah bro, bangkit itu proses. Lo gak perlu langsung lari, cukup berdiri dulu. Hari ini, lo mungkin cuma bisa bernafas dalam-dalam. Besok, lo bisa mulai olahraga lagi. Lusa, lo bisa baca 1 halaman buku. Minggu depan, lo bisa bikin rencana kecil buat diri lo. Itu semua kelihatan kecil, tapi itu bukti kalau lo udah bergerak. Sedikit demi sedikit, nanti bakal jadi bukit. My brother, jangan malu buat mulai lagi. Banyak cowok yang gak bangkit-bangkit bukan karena gak bisa, tapi karena malu. Malu dinilai gagal, malu dibandingin sama orang lain. Tapi bro, siapa peduli? Setiap orang lagi sibuk sama hidupnya sendiri. Mereka mungkin ngetawain lo sebentar, tapi besok mereka lupa. Yang harus peduli cuma lo sama masa depan lo. Jadi sekarang lo lagi mulai dari nol. Angkat kepala dan yakinlah, ini bukan aib. Ini bukti kalau lo adalah pria yang berani. Gak masalah lo jalan lambat, yang penting lo gak berhenti. My brother, jadikan diri lo versi baru. Ini kesempatan emas. Lo udah jatuh, artinya lo punya alasan buat jadi versi baru diri lo. Kalau dulu lo gampang males, sekarang waktunya lo disiplin. Kalau dulu lo gampang kebawa emosi, sekarang waktunya lo belajar tenang. Kalau dulu lo cuma mikirin cewek, sekarang waktunya lo mikirin masa depan. Bangun diri lo dengan dasar yang lebih kuat. Jangan ulangi pola lama yang bikin lo jatuh. Lo bisa bikin fondasi baru yang tahan banting. My brother, yakinlah, hidup lo belum berakhir. Kalau hari ini lo merasa semua udah selesai, gue pengen lo denger ini. Dunia belum selesai. Lo masih punya napas, masih bisa bangun, masih bisa jadi legenda. Titik terendah justru bisa jadi fondasi terkuat buat membangun hidup lo lagi. My brother, saat semua hancur, lihatlah ke dalam. Kadang kita sibuk banget kejar validasi, punya kerjaan bagus, punya barang keren, punya pasangan yang bisa dibanggain. Tapi begitu semua itu jatuh, kita kayak kehilangan arah, kayak nggak punya identitas lagi. Di titik nol itu, lo harus belajar ngeliat ke dalam. Tanya diri lo, siapa lo sebenarnya? Kalau semua gelar dan harta yang lo punya diambil oleh Tuhan. Kalau nggak ada uang, nggak ada status,
Gak ada orang yang tepuk tangan buat lo, apa lo masih bisa bilang kalau diri lo berharga? Jawabannya iya bro. Nilai lo gak pernah ditentukan sama apa yang lo punya. Nilai lo ditentukan sama siapa lo di dalam diri lo. Ingat, kekuatan sejati seorang pria bukan diukur dari seberapa sering dia menang, tapi dari seberapa keras dia bertahan saat semua orang mengira dia sudah kalah. My brother, kesepian adalah ujian. Jangan kaget, kalau dalam perjalanan bangkit, lo bakal banyak sendirian. Teman yang dulu ada mungkin hilang. Orang yang lo kirakan dukung lo mungkin malah ninggalin. Rasanya sepi, sakit kayak ditusuk. Tapi justru dalam sepi, karakter lo dibentuk. Kayak baja ditempa dalam api. Kalau lo bisa tahan rasa sepi, lo gak akan lagi ketergantungan sama orang lain buat cari validasi. Lo jadi kuat dari dalam. Kalau lo punya tujuan hidup yang kuat, lo bisa tahan semua penderitaan dalam hidup ini. My brother, fokuslah ke apa yang bisa lo kendalikan. Banyak orang stres gara-gara sibuk mikirin hal di luar kendali mereka. Omongan orang, keadaan ekonomi, masa lalu, atau cewek yang ninggalin. Itu bikin kepala makin penuh dan hati makin berat. Kunci buat bangkit adalah fokus ke hal yang bisa lo kontrol. Pikiran lo, sikap lo, dan respon lo. Lo nggak bisa mengontrol badai, tapi lo bisa kontrol arah layar kapal lo. Lo nggak bisa kontrol siapa yang suka sama lo, tapi lo bisa kontrol lo akan jadi pria yang seperti apa. Lo nggak bisa mengontrol masa lalu, tapi lo bisa kontrol langkah kecil hari ini. My brother, rasa sakit itu adalah latihan. Jangan lari dari rasa sakit. Jangan mati-matian menghilangkan perasaan hancur itu. Rasakan, hadapi. Karena setiap rasa sakit yang lo rasakan, itu bagaikan beban di gym. Awalnya berat, bikin pegel, bikin lo hampir nyerah, tapi justru di situ, lo jadi makin kuat. Khalil Gibran pernah bilang gini bro, dari penderitaan lahirlah jiwa-jiwa yang paling kuat. Jadi, kalau lo lagi sakit banget sekarang, anggap aja lo lagi latihan jiwa. Nanti ketika badai lain datang, lo udah tahan banting. My brother, di momen jatuh, lo punya peluang emas buat jadi versi lo yang paling jujur. Gak lagi ikut-ikutan, gak lagi hidup buat bikin orang lain puas. Kalau lo suka olahraga, ya jalanin. Kalau lo suka belajar hal baru, gaspol. Kalau lo pengen hidup sederhana tanpa vaksin, lakukan. Justru dengan jadi diri lo yang apa adanya, lo bakal dapat ketenangan yang gak bisa dibeli sama status sosial. Epictetus pernah bilang, gak ada pria yang benar-benar bebas, kecuali dia yang bisa jadi tuan atas dirinya sendiri. My brother, hidup itu maraton, bukan sprint. Jangan bandingin proses lo sama orang lain. Hidup lo bukan sprint 100 meter. Hidup itu maraton panjang, penuh tanjakan, turunan, hujan, dan panas terik. Lo mungkin sekarang di titik nol, sementara orang lain kelihatannya udah jauh di depan. Tapi ingat, maraton itu panjang. Banyak orang yang sprint di awal justru tumbang di tengah jalan. Kalau lo sabar dan konsisten, dan punya napas panjang, gue yakin lo nanti bisa menyusul mereka. Ingat my brother, kesuksesan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah kematian. Yang terpenting adalah keberanian untuk terus melangkah. My brother, saat lo jatuh, belajarlah untuk rendah hati. Salah satu anugerah terbesar dari jatuh ke titik nol adalah lo dipaksa buat rendah hati. Lo sadar kalau lo nggak selalu bisa kontrol segalanya. Lo sadar kalau lo juga manusia yang bisa salah. Rendahan hati itu modal besar bro. Dengan rendah hati, lo bisa belajar lagi. Lo bisa dengar nasihat orang bijak. Lo bisa sadar kalau dunia ternyata lebih luas daripada sekedar circle lo. Dan anehnya, justru orang yang rendah hati itu yang paling gampang untuk bangkit lagi. My brother, ingatlah, jangan lupa hidup itu sementara. Kadang kita merasakan hidup kita jatuh hancur lebur bagaikan kiamat kecil. Padahal kalau dipikir, hidup ini singkat banget. Kita semua bakal berakhir juga suatu hari nanti. Jadi buat apa merasa terus-terusan gagal dan terpuruk? Gunakan waktu yang singkat dalam hidup lo ini buat jadi kuat, buat ngebangun hidup yang lo banggakan, buat ninggalin jejak baik. Jangan buang waktu buat overthinking, mikirin apa kata orang, atau menyesali masa lalu. Ingat bahwa kita semua akan mati. Dan justru karena itu, kita harus hidup sepenuhnya hari ini. My brother, kalau lo butuh panduan sehari-hari biar tetap kuat mental, gue rekomendasikan lo buat baca buku e-book mantra dari pria 100%. Isinya kumpulan kalimat-kalimat penguat yang bisa lo ulang tiap pagi, biar mental lo tahan banting menghadapi apapun dalam hidup ini. Kalimat-kalimat ini spesial gue buat untuk membantu lo bangkit lagi, untuk membantu lo kuat lagi, dan untuk membantu lo jadi lebih baik dari kemarin.
E-booknya bisa lo baca di kolom komentar. Ingat my brother, jatuh dan mulai dari nol bukan kutukan. Itu adalah kesempatan emas. Kesempatan buat riset, buat belajar, rendah hati, buat menemukan diri lo yang sebenarnya. Mungkin lo akan merasakan sakit, merasakan sepi, merasakan berat. Tapi semua itu bukan hukuman bro. Itu adalah latihan. Lo sedang ditempa buat jadi pria yang lebih besar dari diri lo saat ini. Lo akan menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Lo akan jadi berguna. Sekarang lo punya dua pilihan. Terus meratap atau berdiri lagi. Dan gue yakin lo adalah seorang pejuang yang akan selalu memilih untuk berdiri dan terus bertarung. Gua berdoa buat keberhasilan hidup lo, my brother. Semoga lo bisa segera bangkit dan meraih kejayaan lebih besar dari kejayaan yang pernah lo raih di masa lalu. Salam my value man, semangat bro.